Mengapa Ibrahim yakin? Karena Nabi Ibrahim menemukan sebab. Diulang, ini filosofis sekali. Karena Ibrahim menemukan sebab. Ibrahim menemukan sebab kehidupan. Dia bukan diberitahukan ini Allah dan Allah itu ada, buktinya ada yang diciptakannya. Kita menerima pengetahuan. Nabi Ibrahim bukan menerima pengetahuan, dia menemukan sebab. Kenapa ini hidup? Kenapa ada ini semua? Oh, matahari bukan, oh bintang bukan, oh bulan bintang, oh barangkali ini bukan. Dia katakan Allah tidak dilihat. Dia temukan dengan penuh keyakinan. Maka akhir dari perjalanan hidupnya apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul dia menerima keyakinan dan menemukan sebab itu. Mengapa dokter sekali-kali ada salahnya ketika memberi obat? Karena dia tidak menemukan sebab yang tepat. Maka didiagnosa sakit sebelah dadanya di bawah. Dek, 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 dek. Oh barangkali ini. Terus kalau malam biasa buang air kecil. Kadang-kadang buang air kecil, kadang tidak. Oh kalau begitu bukan dikandung kemih. Duga-duga. Ya sudah, ini dicoba dulu. Ya. Kalau dia menemukan sebab, insya Allah obat itu kena dan jadi. Tidak ada sebab yang bertemu dengan akibat kecuali sembuh. Kenapa bengkel bisa memperbaiki motor yang rusak? Karena dia menemukan sebabnya. Oh ini businya tidak jalan, ganti busi, hidup. Karena sebab dari perapiannya di busi. Ini businya bagus. Penyebab busi apa? Oh di boben. Lihat bobennya, oh ini putus, disambungkan, hidup. Kenapa Pak Dudi kemudian membawa motornya diputar-putar, di bengkel diputar juga segala? Tidak kena karena dia tidak tahu sebabnya apa. Ternyata sebabnya tidak ada bensinnya. Kalau tahu sebabnya tidak perlu obeng, tidak perlu tang, tidak perlu kunci pas. Begitu ditahu sebabnya habis bensin, isi bensin. Antara sebab dengan akibat tidak akan pernah bertentangan. Kenapa hari ini orang tidak bertemu dengan Allah? Karena dia tidak ngerti Allah yang dimaksud itu penyebab kehidupan kah? Atau sebuah informasi biasa? Maka dia lalai kepada Allah karena dia tidak ngerti dengan Allah, karena dia tidak tahu kalau Allah penyebabnya, maka dia berani melawan Allah. Kalau dia tahu penyebab kehidupan ini, tidak akan berani dia lupa sama Allah, tidak akan berani melawan Allah. Ajilu bis sholati qabla al-faut, tidak berani meninggalkan waktu sholat, tidak berani, tidak akan berani. Sekarang ada orang yang menunda waktu sholat, melepaskan sholat, tidak pakai Quran, tidak mencium anaknya, tidak menuntun anaknya, ya. Karena dia tidak ngerti apa yang menyebabkan sebab dari kebahagiaan. Padahal Allah sudah katakan bahagia kamu, tapi penyebabnya sholat ya, kata Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat itu penyebab dari bahagianya kamu. Karena sholat yang dilakukan tidak tahu itu penyebab kebahagiaan, maka dia carilah penyebab-penyebab yang lain. Kalau dianggap penyebabnya itu adalah benda, penyebabnya mobil, maka ingatannya ke mobil, ingatannya ke benda, ingatannya ke dunia. Ta'du ainakan hum turidu zinatal hayatid dunya. Sholat kan sampingan pada ini. Kenapa? Karena dianggap bukan penyebab kebahagiaan. Padahal yang dicari kebahagiaan. Dicari uang karena dianggap itu kebahagiaan. Apa yang menyebabkan kita nikmat? Bukan beras, bukan nasi, lidah. Coba tidak ada lidah, coba tidak ada tenggorokan, coba lidahnya sakit, tidak ada makanan yang enak. Tidak ada makanan yang enak. Boneka kenapa tidak bisa menemani kehidupan? Tidak ada lidahnya. Kenapa dia tidak bisa melakukan ibadah suami istri? Karena tidak ada alat kelaminnya. Hari ini manusia seperti boneka. Karena tidak ngerti kebahagiaan. Tidak ngerti kebahagiaan. Banyak sekali ini obat dijajarkan. Sakit di pinggangnya, pakai obat ini tidak kena, pakai obat tidak kena, pakai ini obat tidak kena. Ternyata penyebabnya kurang minum air. Begitu air disedot, Masya Allah, ginjal kemudian berterima kasih luar biasa.
Dengan sendirinya obat tidak menjadi penyebabnya, hanya gara-gara air kering. Reduksi oksigen yang harus masuk di tempat itu kemudian habis, sehingga menyebabkan dia protes meminta air. Dikasih paracetamol, dikasih lagi ini, dikasih itu, kemudian diurut tambah sakit. Ternyata penyebabnya kurang minum. Begitu minum dikasihkan, gitu. Tunggu dulu, saya lihat dulu. Oh, enggak usah ke sana Ustaz. Ustaz minum aja. Karena ditahu penyebabnya, Masya Allah. Kita ini kemudian menyampaikan kepada anak kita Allah itu ada, kita juga mendapatkan Allah itu ada, tapi kita tidak menangkap bahwa Allah adalah penyebab segalanya. Ibrahim menemukan sebab, maka kemudian Ismail menangkap juga sebab. Siti Hajar juga menangkap sebab, maka Allah mengkaruniakan kebaikan orang yang menangkap sebab dari kebaikan Allah. Kalau tahu penyebab kebahagiaan itu sholat, tidak mungkin sholat ditinggalkan, dan tidak mungkin dia lupa dengan waktu sholat. Tidak mungkin. Sekarang kita nunda waktu sholat, kadang kemudian tidak sholat berjamaah. Bahkan ada orang yang berani meninggalkan sholat karena dianggap kebahagiaan itu ditentukan oleh dunia, ditentukan oleh motor, ditentukan oleh mobil, ditentukan oleh makanan. Maka itu yang diingatnya hatta dalam keadaan sholat, tidak ingat dengan apa yang menjadi penyebab hadirnya sholat untuk mencapai kebahagiaan. Malah kemudian dia membayangkan, sesudah sholat saya harus puas dengan makanan, sesudah sholat saya harus segera ke sini. Merencanakan dunia dalam sholat, ini yang menyebabkan sholat tidak menjadi sebab kebahagiaan kita. Maka Nabiullah Ibrahim menempatkan posisi sholat sebagai penyebab dari segala-galanya.